Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Tuhan berkati kita semua sehat-sehat ya. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan sudah memimpin kami. Tuhan sudah memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk bisa mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkatilah kami, berkatilah ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga selesainya bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita mau lanjutkan pujian kita ya. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah. Sebentar lagi kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan lagu Mengasihi, Mengasihi Lebih Sungguh.
pagi anak-anak, Papa, Mama, Shalom. Puji Tuhan ya, kita dapat berjumpa kembali. Anak-anak tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, tetap dengar-dengaran, dan tentunya tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus ya. Puji Tuhan. Anak-anak, baiklah sebelum kalian mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa ya. Duduk yang tenang. Lipat tangan kalian. Ya, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Bapa berikan untuk kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Bapa, pimpinlah kami. Berikan kami hati yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sangat bersyukur. Amin. Anak-anak, sekarang ini Ibu sedang menunggu Busih. Mana ya Busih ya? Sebentar Ibu lihat dulu yang Ibu bawa. Ya sudah, mana Busih? Lewat. Busih, tunggu Busih. Oh iya Busih, Bu, aku bagaimana Bu? Tunggu Busih. Ini saya mau berikan sesuatu untuk Busih. Wah, silakan. Wah, banyak sekali Bu. Ini untuk saya semua. Tuh. Wah, terima kasih banyak Bu. Dikasih. Boleh nggak saya bagi sama teman-teman saya? Oh tentu boleh Bu. Wah, luar biasa ya. Nanti kalau ada teman saya lewat, saya kasih ya, boleh ya? Silakan. Kak Merin. Ini. Oh iya, Kak Merin. Yuk, kita sama-sama. Makasih ya Bu ya. Sama-sama. Wah, anak-anak, bahagia ya hati ini kalau kita bisa memberikan berkat Tuhan, sebagian dari berkat Tuhan yang sudah kita terima kepada orang lain ya, seperti Busih tadi ya. Nah, anak-anak, bagaimana ya dengan seorang kaya yang bodoh? Ya, Ibu akan ceritakan itu untuk anak-anak. Mengapa dia dikatakan bodoh? Nah, ikuti cerita firman Tuhan hari ini ya anak-anak. Nah, anak-anak, cerita firman Tuhan ini ada dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Minta tolong ya Papa Mama untuk bisa membacakan untuk anak-anak yang belum bisa membaca. Terima kasih Mama Papa. Nah, anak-anak, demikian ceritanya. Ikuti ya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang banyak tentang sebuah perumpamaan. Apa itu perumpamaan anak-anak? Ya, perumpamaan adalah sebuah cerita yang punya arti kehidupan. Anak-anak, orang kaya ini punya banyak lumbung berisi hasil tanahnya. Hasil tanahnya berlimpah-limpah anak-anak. Dan dia pun mendirikan lumbung yang lebih besar lagi. Dia berpikir dengan menyimpan untuk sendiri harta dan hasil atau hasil tanahnya itu ya, maka dia bisa hidup bersenang-senang. Kasihan sekali ya hidupnya ya. Dia hanya memikirkan menyimpan harta sebanyak-banyaknya untuk dia bisa hidup. Apakah betul anak-anak? Harta membuat orang kaya ini bisa hidup? Siapakah yang berkuasa memberi hidup anak-anak? Siapa?
Ya, tepat sekali. Tuhan Yesus, anak-anak. Tuhan Yesus yang memberi hidup untuk kita. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan papa, mama. Juga Tuhan Yesuslah yang memberkati tanah yang dikerjakan oleh orang kaya itu, sehingga tanahnya berhasil sangat baik. Hasilnya melimpah. Tapi apakah orang kaya itu memperhatikan Tuhan Yesus yang memberi hidup, yang memberkati anak-anak? Tidak, anak-anak, orang kaya itu salah mengutamakan. Dia malah melupakan Tuhan Yesus. Kalau orang kaya itu tidak mengutamakan hidup, apakah ia memiliki hidup, anak-anak? Tentu tidak ya. Orang kaya ini dikatakan bodoh karena dia justru melupakan Tuhan Yesus yang memberi hidup. Dia hanya mengumpulkan harta untuk diri sendiri. Sehingga akhirnya jiwanya pada malam itu diambil daripadanya. Alias orang itu meninggal dunia, anak-anak. Dia belum sempat menikmati harta yang sudah dikumpulkan itu, namun dia sudah meninggal dunia. Nah, anak-anak, apakah anak-anak juga merasa khawatir seperti orang kaya tadi? Sehingga dia harus mengumpulkan hartanya supaya dia bisa hidup? Tentu tidak ya, anak-anak. Anak-anak tidak perlu khawatir. Kalau anak-anak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Apakah anak-anak mau memberi sebagian dari milikmu? Tidak sulit untuk melepaskan untuk orang lain? Lakukanlah seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Amin. Nah, anak-anak, biarlah firman Tuhan hari ini sungguh membuat anak-anak semakin percaya kepada Tuhan Yesus dan lebih mengasihi Tuhan Yesus daripada harta benda atau apa saja yang kalian miliki. Lakukanlah firman Tuhan dalam ayat hafalan anak-anak minggu ini ya, dari Matius 6 ayat 31. Ya, Matius 6 ayat 31, demikian bunyinya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memelihara anak-anak. Mari anak-anak, kita satu hati kembali untuk berdoa. Tenang hati kalian, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa, selamat pagi. Terima kasih untuk kasih-Mu. Pemeliharaanmu luar biasa. Kami mengasihi-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan sangat bersyukur. Amin. Wah, anak-anak, luar biasa ya. Hari ini kita sudah mengikuti ibadah. Siapa tadi yang bernyanyi dengan semangat? Wah, ternyata semuanya ya luar biasa. Siapa yang mendengarkan firman Tuhan dengan bersungguh-sungguh? Wah, hebat ternyata ya. Semuanya luar biasa. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa ya. Kita berdoa, kita doakan untuk teman-teman kita semuanya. Ya, anak-anak sekolah minggu di tempat kita. Juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Berdoa untuk bangsa dan negara juga ya. Supaya Tuhan tolong kita semua. Kita berdoa sama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih jika Tuhan sudah memimpin kami dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah melalui firman Tuhan, Tuhan menguatkan kami sehingga kami juga tetap
peduli dengan orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami boleh mengasihi sesama kami. Terlebih kami boleh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka semuanya. Berikan kesehatan, kekuatan bagi anak-anak kami. Sehingga mereka dalam masa-masa pandemi ini, mereka dalam kondisi yang fit, mereka dalam kondisi yang prima. Mereka dapat melakukan segala aktivitasnya dengan baik. Secara khusus ketika mereka bersekolah, kami rindu Tuhan, Tuhan menolong dan Tuhan senantiasa memberikan semangat, kemampuan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu. Tuhan tolong berkati guru-guru kami, sehingga mereka juga boleh tetap semangat di dalam melayani Engkau. Mereka boleh semangat dalam memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk gereja kami. Tuhan tolong berkati sehingga gereja kami dalam masa pandemi ini juga boleh senantiasa tetap menjadi berkat bagi setiap kami semuanya, baik untuk anak-anak sekolah minggu juga untuk jemaat umum. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa untuk negara kami. Tuhan berkati bangsa kami ini sehingga bangsa kami ini boleh dapat mengatasi akan COVID-19. Kami rindu Tuhan, biarlah melalui protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, Tuhan senantiasa menolong supaya semuanya ini boleh dipatuhi oleh kami sebagai masyarakat. Kami boleh tetap sehat, kami tidak menularkan akan virus ini ke orang lain. Kami rindu Tuhan, biarlah melalui apa yang dikerjakan oleh pemerintah, ini pun juga boleh membantu kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami semuanya, anak-anak sekolah minggu, juga bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai hari ini. Terus taati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam hidup kita, ya. Dan jangan lupa ketika kita melakukan segala aktivitas kita, tetap ya harus mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama apa? Jangan lupa memakai masker dan mencuci tangan serta menjaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.